Selamat siang pemirsa Metro TV, Anda menyaksikan program spesial bersama saya Karisma Kristi. Institut Informasi dan Bisnis Dharma Jaya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung yang terletak di Kota Bandar Lampung. Kampus ini terkenal sebagai kampus teknopreneur dan juga memiliki tagline Kampus The Best. Saat ini sudah hadir bersama saya Rektor Institut Informasi dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Firmansyah. Selamat siang Pak Firmansyah, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Sehat Pak Firmansyah, seperti apa Pak Firmansyah, juga sehat? Alhamdulillah, sehat dan semangat terus. Dan mudah-mudahan juga semua pemirsa Metro TV dimanapun berada, sehat, semangat terus. Ya, kita bersyukur masih diberikan umur dan kesempatan sama Allah untuk berkontribusi terhadap sesama, terhadap masyarakat. Baik Pak Firmansyah, tagline dari Dharma Jaya sendiri, Kampus The Best, Pak Firmansyah. Sebenarnya apa sih Pak yang ingin dicapai dari Kampus Dharma Jaya sendiri sehingga memilih tagline Kampus The Best ini? Ya, dari bahasa ya, yang pertama The Best itu kan yang terbaik. Pasti kita semua ingin menjadi yang terbaik. Dan paling tidak, walaupun kita sudah berikhtiar maksimal, tapi belum menjadi yang terbaik, itu adalah yang terbaik juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kami berusaha menularkan ataupun juga menyemangati segenap sivitas akademika IB Dharma Jaya, ayo berusaha yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kata the best itu sendiri terdiri dari beberapa huruf. The, T-H-E, best-nya itu B-E-S-T. Itu pun punya makna-makna tersendiri. T-nya ya, itu berarti takwa. Bahwa kita semua sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bertakwa. Wajib yakin dengan yang menciptakan kita. Terlepas apapun juga keyakinan yang dimiliki, tapi setiap keyakinan punya Tuhannya masing-masing. Sehingga harus bertakwa kepada Tuhannya. Kalau misalnya kita sebagai orang yang beragama Islam tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat kita menjadi manusia yang rendah diri. Di saat kita bertakwa kepada Allah, maka kita meyakini bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita ini adalah ciptaan Allah yang suksesnya ini ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah landasan paling utama. Kemudian yang suku kata huruf keduanya adalah H. Itu representasi dari heart. Heart itu adalah hati. Hati inilah adalah tak bahagia. Hati ini adalah tempat bersemayamnya sebetulnya kebaikan. Sehingga kita juga berharap setelah takwa pada Allah, punyalah hati yang lembut, hati yang welas asih, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Heart itu adalah komponen yang kedua. Kemudian ada E, yaitu empathy. Nah, ini pun juga sifat hati yang paling baik. Empathy itu adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi di saat kita tidak suka dizolimi orang lain, janganlah jadi orang yang zolim. Di saat kita tidak suka dikasari orang lain, janganlah jadi orang yang kasar. Di saat kita ingin kita pun juga dibantu oleh orang lain, maka kita pun harus mau membantu orang lain. Nah, the ini adalah sifat utama yang sifatnya pun juga adalah kepada pencipta kita. Nah, ada kata yang kedua, yaitu best itu. Nah, ini pun juga representasi daripada sifat sebetulnya. Yang pertama, B itu adalah brilliant. Seseorang itu harus cerdas. Baik secara cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Nah, di sini diharapkan adalah segenap sivitas akademika IB Dharma Jaya harus jadi orang-orang yang cerdas. Bagaimana jadi orang yang cerdas? Dia harus belajar untuk menjadi seorang intelektual, tetapi pun juga menjadi seorang memiliki rasa emosional dan juga memiliki spiritual yang cerdas. Setelah itu apa? Ada I. I itu adalah energetic. Energetic itu adalah seseorang yang energik, tangkas, selalu pun juga bergerak dia. Nah, harapannya adalah seseorang tidak hanya cerdas dia, tapi pun juga dia harus menjadi orang yang energetik. Nah, ini adalah value yang kedua. Yang kedua, sifat yang diharapkan pun dimiliki oleh segenap sivitas akademika IB Dharma Jaya. Ada yang tidak kalah penting, S-nya adalah apa? Sinergi. Manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain dan bisa jadi orang lain pun membutuhkan kita. Maka butuh yang namanya sinergi. Bekerja sama dengan satu dan yang lain sehingga segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Nah, setelah sinergi, maka yang harus dimiliki adalah T yang terakhir, yaitu trustworthy. Percuma kita pintar,
percuma kita menjadi orang yang energetik, percuma kita bisa bersinergi kalau kita nggak bisa trustworthy, nggak amanah, nggak bisa dipercaya. Nah, maka harapannya adalah kita memiliki sifat-sifat itu bisa menjalankan amanah yang dilakukan. Karena setiap kita pasti diberikan amanah oleh baik itu Allah Subhanahu wa taala ataupun juga oleh tempat kita bekerja, oleh orang tua kita. Contoh nih Mbak Kristi diberikan amanah sebagai presenter. Tentu harus menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Nah, sebenarnya kalau sifat-sifat tadi takwa, hati, empati, kemudian brilliance, energetic, sinergi dan trustworthy ini sudah kita miliki, maka pasti kita akan menjadi manusia yang sukses dan bahagia baik di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Nah, itu yang ingin kami kembangkan bahwa kita ingin jadi yang terbaik. Bagaimana menjadi yang terbaik itu? Maka value the best ini pun juga harus kita miliki. Ya. Gitu. Baik, nilai-nilai ini ditanamkan kepada calon mahasiswa nantinya, ya, gitu ya. Termasuk juga yang pasti kita yang menjadi punggawa Dharma Jaya ini, rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen, sampai satpam juga harus punya value ini. Gitu. Maka kita selalu mengulang-ulang. Tiap hari kita ada yang namanya semacam briefing singkat, ataupun juga kita selalu tiap hari itu buat yang namanya silaturahim singkat untuk mengingatkan kembali tentang value-value ini. Baik, kampus Dharma Jaya juga terkenal sebagai kampus teknopreneur, ternyata Pak Rektor. Bagaimana filosofinya, Pak Rektor? Ya, jadi saya masih ingat bahwa pada zaman-zaman saya dulu masih kuliah, mindsetnya adalah pengen jadi pegawai negeri. Kalau jadi pegawai negeri keren nih, gitu ya. Kemudian berlalu lagi masa sudah nggak terlalu menarik lagi jadi pegawai negeri. Pengennya menjadi pegawai BUMN. Setelah itu, yang harus kita pahami, dan ini pun juga terlihat pada saat pun juga dampak COVID ini, bahwa anak ini harus berubah segmentasi berpikirnya. Jangan lagi berpikir mencari pekerjaan, jangan lagi berpikir pun juga jadi pegawai BUMN. Kenapa kita tidak jadi pengusaha? Gitu loh, menciptakan lapangan kerja. Dan kami sudah mempergunakan ataupun juga sudah mendengungkan ini semenjak rektor yang terdahulu. Saat Pak Andi Desviandi jadi rektor di Dharma Jaya, itu tahun 2006 ya, 2007 gitu ya, itu sudah didengungkan bahwa ayo anak Dharma Jaya ini jangan lagi berpikir jadi seorang pegawai, jadilah pengusaha. Maka kita punya yang namanya mata kuliah teknopreneur. Dan itu kalau bisa dibilang paling banyak SKS-nya yang diberikan kepada mahasiswa. Selama 3 semester berturut-turut kita siapkan mulai dari pun juga mengenalkan tentang apa itu wirausaha, bagaimana membuat bisnis plan, kemudian bagaimana mengeksekusi bisnis plan. Dan kita bersyukur bahwa sekarang ini kalau sudah ditanya nih ya sama anak-anak mahasiswa baru, siapa yang mau jadi pegawai negeri? Itu sedikit yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi pegawai BUMN? Itu juga nggak banyak. Tapi begitu ditanya siapa yang mau jadi pengusaha, hampir sebagian besar mengangkat tangan. Dan itu terbukti bahwa saat ini, di saat pandemi, begitu banyak lapangan pekerjaan yang tutup. Perusahaan-perusahaan kolaps. Tidak hanya perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan pun juga perusahaan BUMN, banyak yang kolaps, banyak yang ditutup. Terbukti bahwa memang kita perlu menghidupkan jiwa wirausaha kepada anak-anak kita. Sebetulnya, modal utama untuk mau berusaha itu adalah keberanian. Maka itu yang kita coba tanamkan kepada anak-anak kita. Ayo berani berusaha. Kita bisa berusaha dengan modal yang semini mungkin. Bahkan bisa dibilang tanpa modal, cukup pulsa. Cukup pulsa untuk untuk bisa online. Dia bisa nanti menjadi reseller kan. Dia bisa jual produknya secara online. Dan terbukti sekarang banyak sekali anak-anak muda kita di Dharma Jaya juga yang mereka berhasil menjadi pengusaha-pengusaha yang mengandalkan teknologi tadi. Nah, itulah teknopreneur sebetulnya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wirausaha yang mengandalkan teknologi informasi untuk mensupport usahanya. Ya, baik Pak Rektor, berarti sekarang bisnis dan ditunjang dengan teknologi saat ini adalah yang paling banyak diminati seperti itu ya Pak Rektor ya. Tapi kita tahan sejenak Pak Rektor. Siap. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.